وأنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على محمد سيدي ولد عدنان، وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد فيا عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takwa adalah sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua kewajiban serta meninggalkan segenap yang dilarangnya. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan menjadikan Ka'bah sebagai tujuan dan dambaan hati jutaan umat Islam. Tua muda, fakir kaya, pejabat, rakyat jelata, orang Arab maupun orang Cina, dan apapun suku dan negaranya, berbondong-bondong dari berbagai penjuru dunia pergi menuju ke Baitullah tiap tahun untuk melaksanakan ibadah haji. Perbedaan bangsa, ras, suku, bahasa, dan warna kulit tidak menghalangi mereka untuk bersatu melaksanakan ibadah yang sama, di tempat yang sama, dan dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan ridhonya semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia menurut Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala yang tampak dan yang tersembunyi dari perbuatanmu. Kaum muslimin rahimakumullah, jika direnungkan dengan seksama dan mendalam, berbagai rangkaian manasik haji memiliki makna dan pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya. Haji adalah momen pertemuan tahunan yang begitu besar, yang jutaan kaum muslimin berkumpul di sana. Mereka bersatu dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berdoa kepada Tuhan pencipta mereka, serta saling mengenal dan mengeratkan hubungan antar mereka. Di sana tanah suci, mereka saling memahami dan tolong menolong dalam kebaikan agar mereka semakin kuat melawan godaan iblis dan bala tentaranya. Di sanalah tampak dengan jelas makna dan nilai persaudaraan serta kesetaraan di antara kaum muslimin. Para jamaah haji seluruhnya melepas pakaian masing-masing dan menggantinya dengan pakaian ihram yang lebih mirip dengan kain kafan mayat. Mereka menyerukan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
dalam keadaan menanggalkan semua pakaian dan perhiasan dunia yang fana. Hanya pakaian ihram yang mereka kenakan. Tua muda, fakir miskin, orang Arab, non-Arab, semuanya sama menurut Allah. Mereka tidak saling mengungguli kecuali dengan takwanya, sebagaimana ditegaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kemuliaan bagi orang Arab melebihi non-Arab kecuali dengan takwanya. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya. Kaum muslimin rahimakumullah. Haji adalah latihan sekaligus praktek dalam kesabaran, menanggung berbagai kesulitan dan menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan untuk meroleh derajat yang tinggi dan meraih surga yang telah disediakan untuk orang yang bertakwa. Haji adalah pintu yang luas untuk melakukan kebaikan dan ketaatan serta meraih derajat takwa yang merupakan sebaik-baik bekal menuju kehidupan akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika jutaan jamaah haji menyerukan kalimat talbiyah dengan mengucap labbaik Allahumma labbaik, maka momen dan seruan ini mengingatkan kita akan dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Pada saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ketika malaikat Israfil alaihissalam meniup sangkakala, maka terbelahlah kuburan-kuburan dan orang-orang keluar darinya secara berbondong-bondong. Kemudian dikumpulkan di mahsyar dalam 3 keadaan. Sebagian dalam keadaan makan, minum, berpakaian, dan menaiki kendaraan. Mereka adalah kaum muslimin yang bertakwa, yang menjalankan semua kewajiban dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Sebagian dalam keadaan tidak beralas kaki dan telanjang bulat. Mereka adalah para pelaku dosa besar yang belum sempat bertaubat. Dan sebagian lagi dikumpulkan dalam keadaan terbalik, kaki di atas dan kepala di bawah, lalu diseret oleh malaikat sebagai penghinaan terhadap mereka. Mereka adalah orang-orang kafir. Kaum muslimin rahimakumullah, sedangkan sa'i antara Safa dan Marwah mengingatkan kita akan kedahsyatan, akan kedatangan Sayyidina Ibrahim alaihissalam ke Makkah al-Mukarramah, tempat turunnya wahyu yang Allah jadikan aman dan tentram. Sa'i antara Safa dan Marwah merupakan perjalanan tapak tilas kembali apa yang dilakukan oleh Sayyidah Hajar di Makkah, tempat tidak ada air dan tanamannya. Hajar bersama Ismail yang masih bayi ditinggal oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hajar pun bertawakal secara penuh kepada Allah sembari berikhtiar dengan berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah, mencari air saat Ismail menangis dan memerlukan air, hingga pada akhirnya Allah hilangkan kesulitannya dan Allah berikan jalan keluar dari masalahnya. Allah keluarkan untuknya air Zam-Zam yang nikmat dan penuh berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." At-Tolak ayat 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya ia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rizki ya dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Kaum muslimin rahimakumullah, sedangkan wukuf di Arafah, maka di dalamnya terdapat hikmah yang besar dan kenangan yang agung. Di sana kita melihat lautan manusia, kita mendengar lantunan suara mereka yang keras berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa dalam keadaan merendahkan diri, tunduk berharap rahmatnya dan takut terhadap siksanya. Mereka berdoa kepada Allah Sang Pencipta dan pemilik mereka dengan bahasa yang bermacam-macam dan logat yang beragam. Ini semua mengingatkan jamaah haji dan kita semua akan hari kiamat,
dan tahapan-tahapannya yang menakutkan dan luar biasa. Saat semua hamba berdiri merendahkan diri dan sangat berhajat kepada Sang Pencipta mereka, pemilik semua kekuasaan yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Kaum muslimin rahimakumullah. Adapun melempar jumrah, maka ibadah ini juga mengandung hikmah yang agung bagi kita. Ketika melempar jamrah, jamaah haji akan mengingat dan mengenang bagaimana iblis menampakkan diri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menggodanya setiap kali berada di masing-masing jamrah. Sayyidina Ibrahim alaihissalam pun menghinakan iblis dengan melemparnya dengan batu kerikil sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk melempar jamrah dalam rangka menghidupkan sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini semua adalah simbol perlawanan kepada iblis dan penghinaan terhadapnya. Seakan orang yang melempar berkata dalam dirinya kepada setan, seandainya engkau menampakkan diri kepada kami sebagaimana engkau pernah menampakkan diri kepada Nabi Ibrahim, niscaya kami akan melemparmu sebagai penghinaan terhadapmu. Namun demikian, tempat-tempat itu bukanlah tempat tinggal setan seperti dugaan sebagian orang. Kaum muslimin rahimakumullah, sedangkan tawaf adalah bentuk konsistensi dalam ketaatan kepada Allah. Seakan orang yang tawaf mengatakan, wahai Tuhanku, kemanapun kami berkeliling dan dimanapun kami berada, kami tetap istiqomah taat kepadamu. Tawaf juga merupakan pengagungan terhadap rumah atau bangunan Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah. Allah Ta'ala merintahkan kita untuk mengagungkannya. Baitullah adalah simbol yang menyatukan hati kaum muslimin dalam beribadah kepada Allah. Oleh karenanya, kaum muslimin bertawaf mengelilingi Ka'bah bukan untuk beribadah kepada Ka'bah, melainkan karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan agar kita tawaf mengelilinginya, mengagungkannya, dan Allah menjadikannya simbol untuk menyatukan hati kaum muslimin di sekelilingnya dalam beribadah kepada Allah yang maha hidup dan mengatur segenap hambanya. Sebagaimana kita, bahwa Allah tidak bertempat tinggal di Ka'bah. Kita wajib meyakini bahwa Allah Ta'ala ada tanpa bersifat dengan sifat-sifat makhluk, tidak membutuhkan tempat dan tidak menyerupai suatu apapun di antara makhluk-makhluknya. Allah tidak ada di Ka'bah, tidak bertempat di langit, dan tidak menempati seluruh tempat. Akidah seorang muslim tidak lain adalah bahwa Allah yang menciptakan semua makhluk tidaklah menyerupai semua makhluk, tidak menyerupai langit dan bumi, tidak menyerupai manusia, dan tidak menyerupai suatu apapun. Allah bukanlah benda jismiyah, Allah bukan cahaya, Allah tidak memiliki gambar, rupa dan bentuk serta sifat makhluk apapun itu. Apapun yang terlintas di benak kita, maka Allah tidak menyerupainya. Inilah akidah yang diyakini dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan umat Islam dari masa ke masa di berbagai belahan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa ja'alani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Innahu wal barru tawwabur raufur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa
وسلم وكرم وانعم